Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 semester 1. Pada hari ini, kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Untuk itu, apa saja indikator yang akan kita capai pada hari ini? Yang pertama adalah membandingkan jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia. Kedua, menjelaskan persebaran penduduk Indonesia. Ketiga, menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Keempat, menjelaskan pengertian pertumbuhan penduduk Indonesia. Kelima, menjelaskan kualitas penduduk Indonesia. Untuk itu, kita langsung saja ke materi. Silahkan kalian bisa melihat peta konsep pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum masuk lebih dalam tentang inti pembahasan kita hari ini, sebelumnya saya akan bertanya, jadi ada berapa jumlah penduduk Indonesia? Bisa kita ketahui sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Menurut World Population Dataset atau WPDS tahun 2015, ternyata jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Penduduk adalah jumlah manusia yang tinggal dalam suatu wilayah negara. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Dinamika penduduk berhubungan dengan pertama, jumlah penduduk. Bisa kita lihat pada tabel data kependudukan dunia tahun 2015, Indonesia terletak di peringkat 4 dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Lalu peringkat pertama adalah negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa dan disusul oleh peringkat kedua India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa, dan yang ketiga Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini ibarat pisau bermata dua. Maksudnya seperti apa? Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikannya, kesehatan, maupun kesejahteraannya. Lalu, bagaimana cara mengetahui jumlah penduduk? Pertama, melalui sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah penghitungan seluruh penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data kependudukan atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri, sensus penduduk dilakukan 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Yang kedua, cara mengetahui jumlah penduduk adalah melalui registrasi atau pencatatan penduduk. Registrasi atau pencatatan penduduk ini merupakan kumpulan keterangan data kependudukan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting lainnya yang dilaksanakan secara terus-menerus oleh pemerintah. Bisa digarisbawahi bahwa perbedaan registrasi dengan sensus tadi, jika registrasi ini dilakukan secara terus-menerus atau secara berkala, sedangkan sensus penduduk hanya dilakukan 10 tahun sekali. Yang terakhir adalah survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Survei penduduk ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari beberapa daerah. Yang kedua, dinamika penduduk berhubungan dengan persebaran penduduk.
Persebaran penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah negara. Apakah persebaran penduduk tersebut merata atau tidak? Persebaran penduduk ini sering dikenal dengan kepadatan penduduk. Jadi, persebaran penduduk sama dengan kepadatan penduduk. Untuk persebaran penduduk, kita bisa melihat pada peta kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi tahun 2010. Dilihat dari legenda peta tersebut, semakin kotak berwarna hijau, maka kepadatan penduduknya semakin rendah. Dan jika semakin ke bawah atau berwarna merah, maka kepadatan penduduknya semakin padat. Setelah kita analisis, ternyata beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya dilihat Pulau Papua berwarna hijau. Kepadatan penduduk rata-ratanya hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa yang ditandai dengan berwarna orange memiliki kepadatan penduduk mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Tentunya kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Pemerintah pun terus berbenah agar persebaran penduduk ini merata antara satu pulau dengan pulau lainnya. Lalu, mengapa Pulau Jawa sangat padat penduduknya? Pertama, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Kedua, lokasi Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya mudah dijangkau. Ketiga, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa penjajahan. Yang keempat, adanya pusat pemerintahan yaitu Jakarta di Pulau Jawa, sehingga sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap. Kelima, terdapat kota-kota besar yang lebih banyak menyediakan variasi lapangan pekerjaan. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk? Jika melihat tidak meratanya persebaran penduduk baik di Pulau Jawa, Papua, dan wilayah lainnya, maka perlu upaya dalam mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata ini. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk adalah dengan melalui kegiatan transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, tempat tinggal, dan lain-lain. Tujuannya sebagai dasar perencanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Contohnya, salah satu penggolongan komposisi penduduk berdasarkan usia. Pertama, ada usia belum produktif, yaitu 0 sampai 14 tahun. Usia belum produktif ini adalah mereka yang belum mampu menghasilkan barang dan jasa dalam ketenaga kerjaan. Yang kedua, usia produktif, yaitu rentang usia 15 sampai 64 tahun. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mampu menghasilkan barang dan jasa dalam ketenaga kerjaan. Lalu yang ketiga adalah usia tidak produktif. Maksudnya adalah usia yang sudah tua. Jadi mereka tidak mampu menghasilkan barang ataupun jasa. Komposisi bentuk ditampilkan dalam bentuk grafik yang bisa dinamakan dengan piramida penduduk. Grafik ini tentunya bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah, seperti tujuan dari komposisi sebelumnya. Bentuk piramida penduduk. Pertama, ada penduduk muda atau ekspansif.
Piramida ekspansif atau muda ini berbentuk seperti kerucut. Bisa dilihat, paling bawah terdapat umur yang masih muda, yaitu dari umur 0 sampai 4 tahun. Kemudian, di atasnya persis ada 5 sampai 9 tahun. Sampai umur paling tua, yaitu 75 tahun ke atas. Ini menandakan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tua. Jadi angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Biasanya dijumpai di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan India. Yang kedua adalah penduduk dewasa atau stasioner. Bentuk piramida ini menyerupai granat atau sarang tawon yang menandakan bahwa jumlah penduduk antara usia muda dan dewasa relatif seimbang. Biasanya terdapat di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga adalah piramida konstruktif atau piramida penduduk tua. Berbentuk seperti nisan. Terkonsentrasi pada penduduk usia dewasa dibandingkan dengan usia muda. Biasanya terdapat juga di negara maju yaitu Swedia, Jerman, dan Belgia. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Atau bisa kita permudah dengan proses bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran atau natalitas. Maksudnya, dengan kelahiran bisa menambah jumlah penduduk di suatu daerah. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Ini kebalikan dari kelahiran atau natalitas tadi. Kematian menyebabkan jumlah penduduk menjadi berkurang. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Migrasi ini adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, migrasi ini jika terdapat orang-orang yang masuk ke suatu wilayah, maka jumlah penduduknya bertambah, sedangkan wilayah asalnya tadi menjadi berkurang. Berkurang tadi maksudnya adalah jumlah penduduknya di daerah asal berkurang, seperti itu. Kelahiran dan kematian disebut faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non-alami. Kualitas penduduk. Indikator kualitas penduduk pertama bisa dilihat dari pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga perekonomian. Untuk pendidikan sendiri, kualitas penduduk dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui berbagai program, misalnya di bidang pendidikan seperti program beasiswa, bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar 12 tahun, dan sebagainya. Yang kedua tadi tentang kesehatan. Tingkat kesehatan juga menjadi penentu kualitas penduduk karena tingkat kesehatan menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan dan mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Tingkat kesehatan di Indonesia masih relatif rendah. Rendahnya tingkat kesehatan disebabkan oleh sarana kesehatan yang masih relatif kurang, harga obat relatif mahal, sehingga kurang terjangkau oleh masyarakat. Rumah sakit yang peralatannya memadai masih terpusat di kota-kota besar. Yang ketiga, perekonomian. Di Indonesia, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan mengerjakan sesuatu menggunakan alat dan cara tradisional. Berbeda dengan negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Berikut ini ada beberapa permasalahan kependudukan di Indonesia dan cara mengatasinya. Yang pertama,
pertumbuhan penduduk di Indonesia relatif masih tinggi. Cara mengatasinya bisa diupayakan dengan program KB atau 2 anak setiap keluarga. Yang kedua, kepadatan penduduk tidak merata. Cara mengatasinya adalah dengan melaksanakan program transmigrasi. Yang ketiga, tingkat pendidikan masih relatif rendah. Cara mengatasinya adalah program wajib belajar, beasiswa, BOS, dan gedung-gedung sekolah baru di daerah-daerah. Yang keempat, tingkat kesehatan di Indonesia masih relatif rendah. Bisa diupayakan dengan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan sarana dan prasarana. Yang kelima, rasio angka beban ketergantungan relatif tinggi. Bisa diatasi dengan mengatur jarak kelahiran atau 3 tahun atau lebih dan membatasi jumlah anak. Keragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut dengan etnik. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Keanekaragaman itu bisa berupa rumah adat, pakaian adat, tarian adat, acara adat, dan lain-lain. Berikut ini terdapat contoh keragaman rumah adat di Indonesia. Ada rumah joglo yang berasal dari Jawa Tengah, lalu rumah tongkonan berasal dari Toraja, dan lain-lain. Lalu, contoh keragaman pakaian adat di Indonesia. Terdapat pakaian adat dari Jawa Tengah, pakaian adat Yogyakarta, pakaian adat Bali, dan pakaian adat di seluruh suku di Indonesia. Lalu, ada contoh keragaman tarian daerah di Indonesia. Terdapat tarian saman yang berasal dari Aceh, tari piring berasal dari Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Lantas, sikap apa yang harus kita miliki di tengah-tengah keanekaragaman budaya yang sangat beragam di Indonesia? Tentunya, kita harus melestarikan keberadaan budaya di sekitar kita dan tidak mencela atau menjelek-jelekan budaya yang lain. Dan tentunya, kita harus bangga menjadi masyarakat Indonesia. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.